Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai semua 12 anggota generasi terburuk diurutkan berdasarkan kekuatan mereka. Tapi, setelah yang mau lewat berikut ini. Dua tahun sebelum alur cerita saat ini, 11 Super Rookie tiba di Kepulauan Sabaody hampir bersamaan. Secara kolektif, mereka dikenal sebagai 11 Supernova. Ke-11 ini, bersama Blackbeard, dianggap sebagai generasi terburuk yang pernah ada, karena tindakan individu mereka membawa perubahan besar, atau mengerikan, ke dunia, meninggalkan dampak yang mendalam dan abadi. Mereka jelas semua individu yang sangat kuat, dan inilah urutan kekuatan mereka semua. 12 Jewelry Bonnie. Jewelry Bonnie adalah kapten bajak laut Bonnie dan sebelum tim Escape 2 tahun memiliki bounty 140 juta berry. Bonnie menunjukkan kemampuan yang tidak dapat dijelaskan, yang tampaknya berasal dari buah iblis tipe Paramecia yang melibatkan manipulasi usia. Dia dapat mengubah usia dirinya dan orang lain, dengan cepat menua target yang diinginkannya ke tahun-tahun senior mereka atau menurunkannya menjadi anak-anak kecil. Sebagai hasil dari kemampuan ini, sulit untuk menentukan usia sebenarnya secara akurat. 11 Capone Bege. Capone Bege adalah kapten dari bajak laut Fire Tank. Dia memakan Shiro no Mi, buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan dia untuk membuat dan memelihara benteng dimensi di dalam tubuhnya. Dia dapat menampung kekuatan besar bawahan di dalam tubuhnya, serta kuda dan meriam. Dia memanifestasikan objek-objek ini di luar tubuhnya dengan terlebih dahulu memanifestasikan port dan jembatan gantung pada orangnya di mana pasukannya bisa keluar. Dia juga bisa berubah menjadi golem berbentuk benteng raksasa dengan kekuatan pertahanan yang sangat besar. 10 Scratman Apo. Scratman Apo adalah kapten bajak laut on air dan informan bajak laut Beasts. Apo memakan otonomi, buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan dia mengubah bagian tubuhnya menjadi berbagai instrumen yang bisa dia mainkan. Dengan memainkan nada dan nada tertentu dengan instrumen tertentu, Apo melepaskan gelombang suara yang, selain terlihat memiliki efek hipnotis, dapat secara instan memberikan berbagai bentuk kerusakan fisik, misalnya tebasan atau ledakan, kepada siapapun yang mendengarnya, ditentukan oleh instrumen apa yang ia mainkan. Selain itu, Apo tampaknya dapat membatasi efek musiknya pada target tertentu yang dipilihnya. Post-Time Escape di Onigashima, Apo mampu melukai Luffy dan Zoro secara berurutan, membuat yang pertama tidak sadarkan diri dari satu serangan, dengan memanfaatkan kurangnya pemahaman mereka, dan mengetahui cara menjaga kekuatannya. Namun, Zoro akhirnya mampu mengalahkan Apo dengan satu serangan kejutan yang menentukan menggunakan Itoryu-nya. Seperti yang dicatat oleh Killer, serangan Apo membawa kemana saja dalam jangkauan pendengaran, dan selama musiknya didengar oleh target yang dipilihnya, efeknya hampir instan dan tidak dapat dihindari, karena satu-satunya bagian perjalanan dari serangan Apo adalah suara itu sendiri. Mereka tidak memiliki lintasan yang dapat dideteksi, dan kecepatan efeknya cukup sehingga musuh yang sangat cepat tidak dapat bereaksi. Kelemahan yang menentukan dari kemampuan Apo adalah bahwa jika seseorang menutup telinganya, bahkan hanya dengan menutupinya dengan tangan, sebelum suara itu mengenainya, seseorang menjadi kebal terhadap tekniknya, sesuatu yang terutama difasilitasi oleh kemampuan untuk melihat masa depan, meskipun upaya tersebut untuk memblokir suara cenderung menghambat lawan Apo untuk bisa bertarung dengan benar. Selain itu, jika seseorang berada di luar jangkauan suara yang tampaknya telah ditentukan sebelumnya, yaitu jangkauan pendengaran, di tempat pertama, dia juga akan aman.
Akibatnya, kekuatan Apo tampaknya paling cocok untuk digunakan melawan lawan pertama kali atau dalam serangan mendadak. 9. Basil Hawkins. Basil Hawkins yang dikenal sebagai penyihir adalah kapten bajak laut Hawkins. Dan setelah bertemu Kaido dia bergabung dengan bajak laut Beasts dan menjadi salah satu headliner kru. Sebuah bukti kekuatannya adalah dia bisa melukai Zoro dengan ringan. Seseorang yang hampir tidak terluka setelah pelatihan tim escape-nya, suatu prestasi yang hanya sedikit yang berhasil, meskipun Zoro melindungi Luffy dan Tama yang sakit setelah kartu Straw Man miliknya menargetkan mereka. Hawkins memakan Wara-Wara Nomi, buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan dia untuk mengalihkan setiap contoh kerusakan fisik yang menimpanya kepada orang lain menggunakan boneka Fodo Jerami, membuatnya tidak terluka tetapi memaksa korbannya untuk menerima kerusakan sebesar apa yang dia inginkan. Memiliki buah iblis juga memungkinkan dia untuk berubah menjadi entitas seperti orang-orangan sawah raksasa, menyerupai boneka Fodo raksasa, dengan paku logam yang berfungsi sebagai cakar atau kuku jari. Hawkins memiliki keterampilan hebat dalam ilmu pedang yang dilengkapi dengan kekuatan buah iblisnya. Dia menggunakan pedang yang dibuat dari sedotan yang dihasilkan oleh kekuatannya, memungkinkan dia untuk membentuk pisau bermata satu seperti cambuk yang fleksibel namun tajam. Hawkins tampaknya memiliki akses ke Kenbunshoku Haki. Hal ini terbukti pada pertemuan pertamanya dengan Trafalgar Law, di mana ia dapat merasakan kekuatannya sebelum konfrontasi mereka, mengingat Law kuat meskipun tidak mengetahui identitasnya pada saat itu karena penyamaran yang terakhir. 8. Urouge. Urouge, juga dikenal sebagai Matmong, adalah bajak laut dari Pulau Langit dan merupakan kapten dari bajak laut Valenmong. Urouge cukup kuat untuk mengalahkan salah satu dari 4 komandan manis Big Mom, yang kedua setelah dia dalam kekuatan dan otoritas di antara kru bajak laut elit, meskipun ia kemudian dikalahkan oleh salah satu komandan lain, Charlotte Cracker. Namun meski kalah, Urouge berhasil bertahan dan mundur. Urouge memakan buah iblis tipe Paramecia yang saat ini tidak disebutkan namanya yang memungkinkannya mengubah kerusakan yang ditimbulkan padanya menjadi kekuatan fisik, yang menghasilkan otot yang membesar dan ukuran tubuh yang membesar. Menggunakan kemampuan ini, dia mampu melebihi ukuran tubuh Pacifista dan benar-benar merusaknya dengan pukulannya, meskipun dia masih rentan terhadap laser dan tendangan dari Laksamana Kizaru. 7. Killer. Killer adalah anggota bajak laut Kid. Gaya bertarungnya tampaknya bergantung terutama pada kelincahan dan kecepatan yang ia gunakan untuk mengalahkan lawannya sebelum mereka dapat menyerangnya, atau untuk menghindari serangan. Dia mampu bertarung langsung dengan sesama Supernova Urouge, meskipun yang terakhir tidak meningkatkan massa ototnya. Ia juga mampu bertarung langsung dengan Roronoa Zoro di negeri Wano. Killer terlihat memegang sepasang sarung tangan yang dilengkapi dengan bilah seperti sabit, yang ia sebut Punishers. Bilahnya mampu berputar seperti gergaji atau hanya digunakan sebagai sabit tangan. Senjata-senjata ini juga dapat digunakan untuk memblokir senjata lain, membiarkan musuh terbuka untuk killer untuk menendang sayap musuh atau area terbuka lainnya. Jika berputar dengan kecepatan yang cukup, Punisher dapat menghasilkan gelombang suara yang kuat untuk menimbulkan kerusakan pada targetnya dari dalam. Killer bahkan berhasil melukai Kaido dengan senjata ini, suatu prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang. Killer memiliki kemampuan untuk menggunakan Busoshoku dan Kenbunshoku Haki. 6. X-Drake. X-Drake adalah Kapten Sword Unit Khusus Rahasia Laut, dan Kapten Bajak Laut Drake, yang membelot dari posisinya sebagai Laksamana belakang untuk menyamar sebagai bajak laut. Drake memiliki kekuatan yang sangat besar, dia bisa memblokir pukulan simultan dari Urouge dan Killer, sesama anggota generasi terburuk, dengan sedikit usaha dan menurut Hitetsu, Drake seorang diri mengalahkan 5 samurai yang menjaga desa Amigasa.
X-Drake memiliki Ryuryu no Mi, model Allosaurus, buah iblis tipe Zoan kuno yang memungkinkan pengguna untuk berubah menjadi hibrida Allosaurus dan Allosaurus penuh sesuka hati. Kekuatan utama buah Drake adalah memungkinkannya berubah menjadi Allosaurus, pemangsa besar dan kuat dari zaman prasejarah. Hal ini membuat buah ini sangat cocok untuk tujuan pertempuran, karena Zoan karnivora dikatakan pejuang yang lebih ganas daripada yang non-karnivora. Saat dalam bentuk Allosaurus penuh, ia memperoleh kemampuan menggigit yang kuat yang bahkan dapat merusak baju besi berat pacifista yang dikatakan lebih kuat dari baja. Drake juga telah menunjukkan bahwa ia mampu menggunakan Busoshoku Haki ketika ia dengan mudah mengalahkan Charibo, pengguna Logia. Dia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan Kenbunshoku Haki. 5. Roronoa Zoro. Zoro adalah ahli pedang yang sangat kuat, mampu menggunakan 1, 2, dan 3 pedang dalam berbagai gaya serangan. Dia memiliki kekuatan fisik manusia super yang luar biasa, terutama kekuatan dan kelincahannya. Dia umumnya dianggap di atas rekan dan saingannya Vince Smoke Sanji, tetapi tepat di bawah Kapten Topi Jeremy Luffy. Untuk menandingi kekuatannya yang luar biasa, Zoro juga memiliki toleransi yang sangat besar terhadap rasa sakit dan jumlah stamina dan daya tahan yang menakjubkan, dibuktikan dengan berbagai situasi yang telah dia alami sejauh ini. Pedang hitam Draculae Mihawk menebas dadanya, dan serangan Ursus Shock eksplosif Kuma. Zoro adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang mampu menggunakan ketiga bentuk haki. Busoshoku Haki adalah keahlian utama Zoro tentang haki, yang telah terbukti sangat mahir, menguasai imbuement di bawah Mihawk selama 2 tahun, hampir selalu menggunakannya dalam pertempuran serius. Dia bisa mengilhami ketiga pedang dengan haki, mengubah semuanya menjadi pedang hitam. Di Wano, Zoro lebih lanjut menunjukkan penguasaan Busoshoku Haki, mengeraskan sabit curian, di samping 2 katana lainnya. Setelah menguji Enma, pedang yang terkenal karena menguras semua Ryuo pendekar pedang yang lebih lemah, menipiskan lengannya, tetapi Zoro mengambil kembali semua hakinya beberapa detik kemudian, lalu mengatasinya dalam 3 hari. Dalam semua bentrokan melawan Kaido, Zoro mengeraskan Enma, menyebabkan aura seperti api hitam memancar darinya, melukainya dalam bentuk naga seperti Oden, mencapai batasnya. Setelah menahan Hakai dari mereka, Zoro memperkuat Kyutoryu, Asura miliknya menggunakan Busoshoku dan Haoshoku Haki, yang memungkinkannya meninggalkan bekas luka permanen pada Kaido dalam bentuk naga hibridanya. Zoro juga dapat menggunakan Kenbunshoku Haki dan terutama Haoshoku Haki, bentuk haki yang sangat langka yang penggunanya dinyatakan memiliki kualitas seorang raja. Sampai sekarang, kekuatan ini telah terbengkalai di dalam diri Zoro dan dia tidak menyadari bahwa dia memilikinya. 4. Trafalgar di Waterloo. Trafalgar Law adalah kapten dan dokter bajak laut hati. Dia adalah pengguna buah iblis yang disebut OP-OP no Mi, yang memungkinkan dia untuk menciptakan wilayah bola aura biru muda. Di wilayah ini, ia mampu memisahkan dan memindahkan secara spesial apapun dan segala sesuatu di dalam, termasuk dirinya sendiri. Dengan mudah di antara buah iblis paling serbaguna di sekitar, dengan kekuatannya, Law mampu menyebabkan kekacauan massal di area yang dia kendalikan. Law tampaknya telah menguasai kekuatannya sedemikian besar, sehingga ia bahkan dapat memotong seseorang yang sepenuhnya mengilhami tubuh mereka di Busoshoku Haki. Law dapat menggunakan kekuatannya untuk menghasilkan energi tegangan tinggi, dia bisa menghasilkan energi listrik untuk menyetrum lawannya, dan dia bisa menghasilkan pedang energi yang bisa dia gunakan untuk merusak organ dalam musuhnya tanpa meninggalkan luka luar. 3. Eustace Kid. Eustace Kid adalah kapten dari bajak laut Kid, anak yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Menurut Kaido, dia bisa menggunakan Haoshoku Haki. Kid memakan Jiki-Jiki no Mi, buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan medan magnet yang dapat menarik atau menolak benda logam ke dan dari tubuh mereka sesuka mereka.
Dengan menggunakan tolakan, dia dapat membelokkan proyektil logam kembali ke lokasi asalnya, sehingga membalikkannya kembali ke penggunanya. Dengan daya tarik, dia dapat melucuti senjata lawan dan membawanya ke tubuh mereka sendiri, membuat lawan tidak berdaya. Gaya magnet ini sangat kuat dan sangat sulit, jika bukan tidak mungkin untuk dilawan. Dengan melingkarkan lengan logam di sekitar Big Mom dan menangkisnya, Kit langsung dapat mengirimnya terbang ke udara. Suatu prestasi yang patut dicatat mengingat ukuran dan berat Big Mom yang besar. 2. Monkey D. Luffy. Luffy adalah putra dari pemimpin revolusi Monkey D. Dragon, cucu dari pahlawan marinir Monkey D. Garp dan kapten bajak laut topi Jeremy. Setelah memakan Gomu Gomu no Mi, tubuh Luffy menjadi seperti karet, memberinya kemampuan untuk meregangkan dan menyerang dari jarak jauh. Setelah menjalani pelatihan intensif selama lebih dari 10 tahun, Luffy sekarang dapat melengkapi kekuatan peregangannya dengan kekuatan, kelincahan, dan kreativitas yang luar biasa dalam pertempuran. Dia juga telah mengembangkan beberapa metode pertempuran yang aneh seiring berjalannya waktu, mengadaptasi bentuk baru dengan memanipulasi tubuh elastisnya, Gear 2 dan Gear 3, dan menggunakan haki dalam hubungannya dengan kekuatan buah iblisnya di Gear 4. Sejak berlatih dengan Silver Shrill Lake, Luffy telah memperoleh kemahiran yang luar biasa dalam Kembun Shoku Haki, memungkinkan dia untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan lawan. Setelah mendorong Kembun Shoku Hakinya ke puncaknya selama pertarungannya melawan Katakuri, Luffy memperoleh kemampuan untuk melihat masa depan sampai batas tertentu. Katakuri sendiri bahkan menyadari bahwa level Kembun Shoku Haki Luffy telah mencapai levelnya sendiri. Luffy telah mengembangkan Buso Shoku Hakinya, memungkinkannya untuk memproyeksikannya dari telapak tangannya serta maju lebih jauh dengan menghancurkan benda-benda yang disentuhnya dari dalam sesuka hati. Selama pertempuran di Onigashima, dia memajukan Buso Shoku Hakinya ke tempat di mana dia bisa melukai Kaido menggunakan Gear 3 miliknya, sedangkan dia sebelumnya tidak bisa, bahkan saat menggunakan Gear keempat. Selain itu, Buso Shoku yang lebih kuat membuatnya mampu menahan serangan dari Kanabo Kaido saat dia dalam bentuk standarnya dan Kaido dalam bentuk manusia binatang, sedangkan dia sebelumnya dikalahkan oleh satu serangan dari Kanabo saat dia sedang dalam bentuk Gear keempat dan Kaido dalam bentuk manusia, meskipun lengan Luffy terluka setelah memblokir pukulan. Yang jelas Haoshoku Haki adalah keahlian utama Luffy tentang haki. Saat melawan Kaido di Onigashima, Luffy menjadi mengerti bahwa dia bisa menggunakan Haoshoku Hakinya untuk memasukkan lengan dan kakinya dan secara eksponensial meningkatkan kekuatan serangannya, menjadi salah satu dari segelintir pengguna Haoshoku yang diketahui mencapai teknik canggih ini. Tidak lama kemudian, ketika Luffy dan Kaido bentrok lagi, mereka berdua membelah awan di langit dengan Haoshoku mereka yang saling bertentangan, suatu prestasi yang sebelumnya hanya terlihat dicapai ketika 2 dari 4 kaisar saling bertarung. Ini mungkin menunjukkan bahwa haki Luffy telah naik ke level yang sama dengan bajak laut terkuat di dunia. 1. Martial Detaste. Kurohige, juga dikenal sebagai Black Beard, adalah bajak laut yang sangat kuat bahkan untuk mantan anggota bajak laut Shirohige dan Shichibukai. S pernah menyatakan bahwa Black Beard bisa menjadi komandan ketika dia direkomendasikan untuk posisi itu, dengan demikian membuktikan bahwa kekuatannya setara dengan komandan lainnya. Yang sangat penting adalah karena dia belum makan buah iblis saat direkomendasi menjadi komandan. Prestasi paling menonjol dari kekuatan Kurohige adalah mengalahkan 3 komandan bajak laut Shirohige, Portgas DS, Hats, dan kemudian selama perang Payback, Marco, kapten baru bajak laut Shirohige. Kurohige telah menjadi yang pertama dan sejauh ini, satu-satunya pengguna yang menggunakan kekuatan 2 buah iblis secara bersamaan. Dia pertama kali memakan Yami Yami no Mi, buah iblis tipe Logia yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengendalikan kegelapan sesuka hati, menjadikan pengguna sebagai manusia kegelapan. Buah ini dianggap unik bahkan untuk tipe Logia, dan kemampuan yang diberikannya dikatakan sebagai yang paling jahat.
Kemudian dia memakan Gura-Gura Nomi, buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan pengguna untuk membuat getaran, atau gempa, membuat pengguna menjadi manusia tremor. Buah ini ditakuti karena mampu menghancurkan dunia, dan dianggap sebagai buah iblis terkuat di kelas Paramecia. Sebagai anggota Yonko yang menguasai dunia baru, Blackbeard diakui sebagai salah satu dari 4 bajak laut terkuat di dunia. Dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan daya tahan manusia super yang luar biasa. Itulah tadi semua 12 anggota generasi terburuk diurutkan berdasarkan kekuatan mereka. Jika kalian memiliki daftar lain yang tidak disebutkan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. And see you next video.